Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu atas kebaikan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami ingin merenungkan sedikit sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pemikiran kami, agar kami bisa memahami setiap perkataan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan waktu kami di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ayat renungan kita pada saat ini terambil dari Yakobus 1 ayat 26. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yakobus 1 ayat 26 berkata, "Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya." Saudara-saudara yang terkasih, di ayat ini kita mengambil sebuah tema, yaitu pentingnya mengendalikan perkataan dan menjaga lidah. Mengingatkan kita sebagai umat Kristen untuk mengendalikan perkataan dan ucapan. Yakobus menekankan bahwa iman yang hidup akan menghasilkan tindakan yang baik dan benar. Ucapan yang tidak senonoh atau berbahaya bisa dianggap sebagai tanda bahwa iman seorang mungkin tidak benar-benar hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, lidah kita tahu adalah suatu organ tubuh yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di mana lidah kita tahu bahwa organ tubuh ini adalah organ yang mampu atau dapat merasakan baik makanan dan minuman yang kita makan. Nah, dalam ayat ini lidah dijelaskan di mana kita dapat membuktikan ibadah kita dengan benar, sebab lidah kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa menjadi kutuk bagi setiap orang juga. Bapak Ibu yang terkasih, banyak kita tahu dan banyak kita sadari dari antara kita ataupun orang lain yang masih banyak berbicara senonoh dan tidak menjaga lidah mereka dengan baik. Apa arti sebuah ibadah jika perkataan kita atau perkataan mereka yang masih menyakiti hati orang lain dengan lidah ini? Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lidah ini, kita menyembah, kita mengucap syukur. Tapi dengan lidah ini pula kita menjatuhkan dan menghakimi seseorang, dan bahkan tanpa kita sadari kita telah membunuh karakter seseorang dengan lidah ini. Maka banyak mereka yang meyakini diri mereka bahwa ibadah mereka lah yang paling benar, paling paling setia. Tetapi di ayat ini dikatakan, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, atau ibadah mereka adalah sia-sia. Bapak Ibu saudara terkasih, Yakobus juga mengingatkan kita pada suratnya Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka kita sebagai umat Kristen ini kita harus bisa mendesain diri kita dengan ibadah kita, membuktikan kepada setiap orang iman dan kebenaran ini dapat terpancar melalui perilaku dan tutur kata kita kepada setiap orang. Maka dari itu kita harus bisa memahami apa sebenarnya yang harus kita ucapkan, apa yang harus kita sampaikan kepada terhadap orang lain. Apakah ini baik, apakah ini menyinggung hati atau perasaan saudara-saudara kita. Makanya pentingnya kita harus menjaga lisan ini, menjaga lidah ini, agar kita tidak menyakiti hati orang. Sebab banyak juga kita mendengar bahwasannya lidah tidak bertulang tapi sangat tajam, yang bisa sangat menusuk hati orang lain dengan perkataan yang diucapkan. Tetapi di balik itu semua, lidah juga dikontrol oleh pemikiran kita.
hati kita. Yang kita benahi di sini juga adalah hati dan pemikiran kita. Jika pemikiran kita jorok ya, atau bersalah sangka dengan terhadap seseorang, pasti lidah ini juga akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Hati demikian. Jika hati ini selalu merasa iri, tidak puas apa yang kita dapat dari seseorang atau apa yang tidak kita miliki dan orang lain miliki, pastinya hoax dan omongan ucapan-ucapan pasti akan beredar di mana-mana. Maka untuk saat ini kita perlu merenungkan apa yang telah kita berikan kepada orang lain, dan kita mempelajari dalam kehidupan kita agar di mana kita sesuai dengan firman Tuhan ini. Marilah kita membuktikan kepada setiap orang, setiap siapapun, kita buktikan ibadah kita sesuai dengan perkataan perbuatan kita. Maka dari itu teman-teman dan saudara-saudara dan bapak ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan ini yang mengingatkan kita dan menyadarkan kita akan perilaku dan perbuatan kita, dan kita bisa mengintrospeksi diri kita, mendesain diri kita lebih baik, dan kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Kita hanya memang manusia biasa, tetapi Tuhan telah menitipkan kasih karunia dan berkat-berkat kepada setiap orang, dan itu bisa kita pancarkan bagi setiap siapapun. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah merenungkan sedikit firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita penerang bagi setiap jalan kami ya Tuhan, dan kami mampu melakukan setiap apa perkataan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup. Amin.